Oke, mungkin sebelumnya pada banyak yang questioning, pada bertanya-tanya, siapa itu Pramulati? Ini kenapa kok tiba-tiba ngadain namanya talk show dan ini kenapa sih biru-biru seperti itu? Nah, seperti kata pepatah nih yang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang, makanya kita kenalan dulu. Mungkin barangkali apa sih itu Pramulati? Jadi Pramulati itu adalah platform edukasi dan finance yang siap membantu kamu, teman-teman semua, dengan berbagai macam programnya. Yaitu salah satunya ada di talk show ini. Nah, Pramulati ini juga selain membuat suatu program platform, kita juga membuat suatu merchandise menarik seperti baju, stiker, dan gantungan kunci, e-book dan lain-lain sebagainya. Dan kalau misalnya kalian kepo, pengen ngepoin Pramulati lebih lanjut, kalian bisa langsung klik Instagram Pramulati di @pramulati. Dan nanti di situ kalian bisa dapetin berbagai macam informasi yang edukatif, insightful, dan juga yang menarik. Baik, mungkin kita langsung aja. Tadi kita udah sedikit kenalan sama Pramulati, lagu Indonesia Raya. Mari kita langsung aja ke pemateri kita. Pemateri 1 dan pemateri 2. Mungkin pada barangkali pada bertanya-tanya, siapakah kakak-kakak yang dibalik talk show ini tuh siapa aja sih gitu. Baik, mungkin aku bisa langsung aja mulai dari pemateri pertama. Tapi sebelumnya aku mau ngenalin singkat dulu untuk pemateri pertama kita, namanya Kak Eko. Jadi siapa sih Kak Eko itu? Jadi Kak Eko itu adalah salah satu alumni dari mahasiswa ekonomi UPN angkatan 2004 dan beliau ini juga menjadi salah satu konsultasi program bantuan penelitian Banlit dari Bank Indonesia dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Survei Pusat Studi Ekonomi Keuangan dan Industri Digital UPN Veteran Yogyakarta dari tahun 2002 dan juga merupakan tenaga ahli Ekonomi Mikro Pusat Studi Ekonomi Keuangan dan Industri Digital. Dan untuk yang kedua adalah namanya Mbak Kinan. Siapa sih Mbak Kinan itu? Jadi Mbak Kinan ini atau nama panjangnya ini Mbak Kinanti Sekar Nareswari adalah salah satu juga mahasiswa Ekonomi Pembangunan UPN Yogyakarta angkatan 2019 dan sekarang Mbak Kinan ini ada sebagai data analis dan data entry di Bank Indonesia dan juga Mbak Kinan ini mengurusi bagian sosial medianya admin pusat dari Studi Ekonomi Keuangan dan Industri Universitas Pembangunan Jakarta. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut para pemateri keren-keren kita ini yang bakalan membagikan ilmu dan experience-nya. Silakan masuk Kak Eko. Kak Eko dulu nih. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Kak Eko. Pak Eko baik-baik aja nggak nih? Oke, ini jadi semangat sekali saya tadi. Dari ini ada undangan dari teman-teman Pramulate untuk talk show tentang skripsi ya. Ini oke nih, menarik sekali nih. Hanum, Baik-baik. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik aja Kak Eko. Ini juga semangat nih buat nge-sharing ilmunya nih buat dari pemateri, buat ke teman-teman semua. Oke, yang tadi Kak Eko udah lanjut ke Mbak Kinan. Mbak Kinan. Halo, halo Hanum dan Halo Mbak teman-teman semua. Kinan. Halo, halo. Gimana kabarnya Mbak Kinan? Baik nggak nih? Alhamdulillah baik dan sehat. Yeay, karena udah lengkap nih pemateri kita. Tadi juga udah pembukaan. Mari kita langsung aja ke inti acara talk show pada pagi ini. Baik, Mbak Kinan. Pertama-tama nih, kalau ingat kata mahasiswa akhir tuh kan masih langsung keinget nih namanya skripsi. Nah, menurut Mbak Kinan sendiri tuh mendengar kata skripsi tuh bagaimana sih? Oke, kalau terkait skripsi, siapa sih yang nggak skripsi itu sebagai momok, apalagi mahasiswa akhir kayak semacam aku semester 8 nih skripsi, mesti di mana-mana orang pada tanya, skripsi udah sampai mana gitu, sidang kapan, itu kan jadi momok ya untuk mahasiswa akhir. Tapi karena itu suatu kewajiban juga kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan suatu studi dengan kewajiban menyelesaikan skripsi, itu jadi ya gimana kita bisa membawa skripsi itu dengan enjoy gitu. Jadi jatuhnya ya kita harus tetap menjalani itu meskipun itu sebagai momok. Kayak gitu sih kalau terkait ditanya skripsi gitu. Ya tentunya itu sebagai momok, tapi gimana caranya kita meminimalisir
skripsi dan juga mengemas skripsi itu biar kita tuh ngejalaninnya dengan enjoy gitu loh untuk menyelesaikan studi. Gitu sih kalau terkait skripsi. Oke, setuju sih. Walaupun itu suatu momok yang mengerikan buat mahasiswa akhir, tapi mau nggak mau itu harus kita lewatin, benar nggak sih Mbak Kinan? Nah, selanjutnya nih, uh, setelah kita tahu kita bakalan ngadepin skripsi, pertanyaan dan masalah berikutnya tuh kita tuh mau bahas apa sih? Judulnya tuh mau nulis apa sih? Itu kan juga jadi keresahan kita berikutnya. Nah, menurut Kak Eko nih, bagaimana sih langkah pertama yang tepat dalam memulai skripsi itu? Oke, betul sekali ya. Jadi beberapa mahasiswa itu menganggap skripsi itu sebagai momok ya. Bahkan ada yang tiba-tiba ngilang, tapi ngilangnya nggak tanggung-tanggung nih. 2 semester. Alasannya, wah takut ketemu sama dosen pembimbingnya. Nah ini memang problem bersama ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah bahwa skripsi itu merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya atau proses studinya. Jadi kalau skripsi nggak dikerjakan ya dengan amat sayang tidak bisa lulus atau DO istilahnya nih. Jadi tanamkan ini di pikirannya teman-teman semua bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, iso raiso kalau kata orang Jawa, skripsi ini harus dihadapi, harus dikerjakan. Nah, terus bagaimana nih cara-caranya nih supaya bisa mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan skripsi. Nah, yang pertama itu niat. Katanya segala sesuatu itu kalau tidak dimulai dengan niat itu berat ya. Nah, ini niatkan dulu dalam hati. Bismillah kalau yang muslim. Bismillah niat ingsun, waduh, mengerjakan skripsi. Jadi di dalam pikiran kita itu udah akan langsung, oh, saya sudah mengerjakan skripsi. Harus segera selesai dalam tempo yang secepat-cepatnya, tempo sesingkat-singkatnya seperti itu. Jadi kumpulkan dulu niatnya. Kalau niat udah dapat, nah kemudian yang berikutnya adalah siapkan juga alokasi waktunya. Jangan lupa, skripsi itu berbatas waktu, ya. Skripsi itu ada batas waktunya. Jadi teman-teman juga harus alokasikan waktunya. Bagaimana caranya? Mungkin kalau yang beragama Muslim habis sholat subuh itu browsing-browsing di internet, contoh-contoh skripsi. Setiap kampus, setiap program studi, setiap jurusan pasti punya karakteristik masing-masing untuk penulisan skripsinya ya. Nah, tentunya itu menjadi acuan bahwa kita harus mencari jurnal, mencari skripsi contohnya itu yang sesuai, yang relevan dengan jurusan kita. Nah, misalkan juga ada kesulitan, jangan ragu untuk main ke perpustakaan. Di perpustakaan itu kan gudangnya ilmu. Di sana akan banyak contoh-contoh skripsi, penulisannya seperti apa. Jadi ya saya pikir yang pertama itu tetap niat dulu. Setelah niat, alokasi waktu. Jadi pastikan teman-teman ini mengalokasikan waktu khusus yang kalau nggak dipenuhi merasa kehilangan sesuatu seperti itu. Jadi setelah dialokasikan waktu, eksekusi. Misalkan tadi setelah sholat subuh baca jurnal, baca skripsi, atau 2 hari sekali main ke perpustakaan. Bisa juga dengan ngobrol dengan teman-teman yang juga sedang ngerjain skripsi nih. Jadi punya habit, punya lingkungan yang sama bahwa kita ini sedang menyusun skripsi. Kira-kira begitu, Hanu. Baik. Tadi menarik banget ya, ternyata buat awalan, buat mulai skripsi itu walaupun menyeramkan, sebenarnya pada dasarnya kita harus punya niat yang kuat, kita juga punya alokasi waktu yang bagus, dan terakhir adalah kita juga harus punya environment atau lingkungan yang mendukung supaya kita bisa terus semangat ngelanjutin skripsinya. Wah, bagus banget tuh Pak Eko. Lah, lanjut nih. Kebingungan berikutnya setelah Kak, aku udah dapetin niat nih, aku udah punya environment yang bagus, tapi masih aja bingung nulis judul. Nah, sebenarnya nulis judul yang benar, yang bagus itu bagaimana sih, Kak? Oke, nah betul juga nih. Tadi kan sudah di awal-awal udah nyari jurnal ya, udah nyari skripsi. Kemudian bingung nih mau milih judul dan topiknya itu mau seperti apa. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah ketertarikan diri. Kita itu tertarik pada bidang apa dalam 1 semester kuliah atau dalam 6 atau 8 semester berkuliah. Itu teman-teman itu lebih konsentrasi, lebih tertarik pada bidang apa. Nah, usahakan bidang-bidang penelitian, bidang-bidang mata kuliah yang kalian sukai itu relate dengan pengetahuan atau pemahaman teman-teman. Karena ini akan memudahkan ketika nanti kita akan segera menyusun skripsi. Contohnya,
kita mau menulis, kita akan ada di ekonomi ya. Biasanya itu kalau di ekonomi itu masalahnya tentang perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Nah, kita browsing-browsingnya ya nggak jauh-jauh dari itu harusnya. Nah, tentukan dulu judul. Jadi judul itu menjadi penting untuk mengurangi atau membatasi supaya kita nggak terlalu luas. Contohnya, kita menemu 2 jurnal atau 1 jurnal. Nah, kemudian dari 1 jurnal itu kita kumpulkan maknanya seperti apa, kita rangkum. Kalau sudah dirangkum, kemudian kita cari nih jurnal-jurnal yang lain yang mirip-mirip seperti ini ada atau tidak. Kalau ada, kumpulkan juga, nggak apa-apa. Nah, jadi setelah semuanya ketemu, maka akan terangkum dengan baik tema atau topik yang akan kita angkat. Contoh tadi tentang perekonomian. Oh, saya akan menulis tentang perekonomian Indonesia nih. Jadi sudah jelas. Kalau untuk yang mahasiswa dari jurusan lain juga mungkin bisa, misalkan dari guru. Dari guru tuh, oh aku mau melakukan penelitian tentang tindakan kelas atau tentang kalau yang di Amikom tentang program komputer, oh saya tertarik terhadap pemrograman website. Jadi otomatis lingkup pencarian kita di jurnal dan skripsi itu sudah dibatasi. Ya sudah, yang dicari ya yang sesuai dengan topik tema kita aja. Nggak usah yang lain-lain, itu menghabiskan waktu nantinya. Jadi fokus kepada topik atau tema utama yang akan kita angkat. Nah, yang kedua adalah cari isu hangat yang sedang terjadi. Ini jadi penting untuk melihat kebaruan dari penelitian kita. Kan kadang suka ditanya nih, alasan pemilihan judul. Nah, rata-rata dari kita milih judul itu ya landasannya wilayah. Oh, saya kelahiran dari Jawa Tengah, saya kelahiran dari Bali. Nah, alasannya akhirnya saya milih situ sesuai ke daerah. Enggak. Secara akademis pertanyaannya, jawaban seperti itu kurang tepat. Jadi tetap cari isu-isu utama. Misalkan perekonomian ada COVID nih. Nah, kita akan mencoba bagaimana sih dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baru kalau mau asli Bali, coba di Bali. Analisis pengaruh COVID terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bali. Itu baru akademis nih, karena sudah ada isu besarnya dulu yang ditangkap ya. Isu ini kan jadi alasan utama kenapa kita menulis itu. Kemudian kita akan cari dari isu-isu yang sudah diperoleh itu menjadi jurnal-jurnal yang akan kita pakai. Nah, kemudian dari jurnal yang kita pakai itu juga harusnya diharapkan dari jurnal berreputasi ya. Maknanya apa? Kalau di Indonesia itu mengenal terindeks Scopus, terindeks Cinta begitu. Jadi jurnal ini sudah melalui proses screening sendiri. Kualitasnya memang sudah oke, sudah cocok. Jadi kita sedang mengacu jurnal tertentu itu juga sudah oke, sudah bagus. Nah, kemudian judul itu harus dibuat singkat. Nah, kemudian informatif, tapi jangan lupa dapat menggambarkan cakupan penelitiannya juga. Jadi cara gampangnya tulis judul itu ya tulis saja variabelnya. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, itu udah trennya dari lama. Nggak apa-apa, tulis dulu seperti itu. Baru kemudian ajukan kepada dosen pembimbing. Nanti sambil berkomunikasi, sambil jalan, itu kata kalimat judul yang tadinya analisis faktor-faktor itu bisa berubah, bisa berganti. Jadi tinggal ngikuti aja saran dari dosen pembimbing. Karena mau nggak mau kita kan kurang pengalaman ya. Sedangkan dosen pembimbing itu pengalamannya udah banyak sekali. Jadi kalau dengan pengalaman yang bagus, kita tanya dengan dosen pembimbing, kemungkinan kita akan dapat masukan. Nah, dari masukan-masukannya itu yang akan kita gunakan. Jadi untuk judul masih bisa berubah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya punya pegangan. Jadi ketika bertemu dengan dosen ya jangan lupa bahwa jurnal jangan cuma satu. Jurnal satu itu boleh sebagai jurnal referensi utama. Tapi jurnal pendampingnya juga harus ada. Nah, ini untuk mengantisipasi kebaruan penelitian dan juga mengantisipasi kalau ada variabel lain yang coba ingin kita mix dan match supaya bisa masuk dari penelitian kita. Nah, kemudian yang paling penting juga judul itu harus menarik bagi orang lain yang ingin membaca. Nah, jadi judulnya misalkan kalau yang gizi mungkin
dampak bantuan langsung tunai terhadap peningkatan gizi. Kalau yang dari manajemen mungkin dampak insentif terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, itu kan menarik. Kalau ditambah insentifnya itu kinerja karyawannya naik atau enggak nih. Atau kalau yang dari perbankan, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit. Nah, kalau kredit itu dipengaruhi oleh apa saja sih ini? Usahakan memunculkan minat orang untuk membaca. Begitu penjelasannya Kak Hanum. Monggo. Keren banget Kak Eko. Jadi teman-teman nih, buat yang masih bingung nentuin cara judul yang benar itu bagaimana, sebenarnya adalah teman-teman tuh punya bidang atau minat yang teman-teman tuh punya interest di situ. Jadi bukan cuma sekedar temennya ikut topik A, B, C, terus teman-teman ikutan. Tapi pada dasarnya teman-teman tuh suka nggak sih, tertarik nggak sih buat meneliti hal tersebut. Dan juga hal itu merupakan lagi isu-isu terkini yang tadi udah dibilang sama Kak Eko, kalau terkait tentang COVID itu bisa banget tuh dijadikan judul. Kemudian pastikan dalam mencari judul itu kalian punya nih namanya jurnal utama dan juga jurnal pendukung. Jadi waktu besok ketemu sama dosen pembimbingnya itu kalian punya bukti, punya pegangan kalau Pak ini saya referensinya di sini-sini. Wah, menarik banget ya teman-teman. Nah, tadi kita udah dapet niat, udah dapet judul skripsi. Nah, selanjutnya tuh pasti buat menulis skripsi butuh referensi yang banyak nih. Tadi kan kita udah nyinggung namanya indeks-indeksan tuh apaan tuh. Nah, selanjutnya nih Kak, cara memilih jurnal referensi yang tepat itu bagaimana sih? Ya, oke, betul. Nah, ini kebetulan kan ada Kak Kinan juga nih yang kemarin bisa lolos dapat pendanaan bantuan penelitian dari Bank Indonesia nih. Kak Kinan, halo. Halo, halo. Ya, kemarin bisa milih judul itu pilihannya gimana ya Kak? Bisa bersharing di sini Kak? Oh, boleh sih. Terkait judul, tentunya di awal emang siapa sih yang nggak bingung gitu kan. Apalagi kayak mahasiswa semester 6 nih, semester 7 gitu kan. Nah, awalnya tentunya kayak yang udah dibilang nih sama Kak Eko tadi, kalau misalkan kita perlu nih banyak baca jurnal, banyak baca referensi, terus kita nemuin nih interest kita tuh di mana gitu. Nah, kalau dulu awalnya waktu itu memang judul aku tuh common ya, mungkin kayak banyak teman-teman juga yang pengaruh A, B, C terhadap variabel Y gitu, variabel X terhadap variabel Y gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa nih, kita namanya juga awal belajar, udah nemuin yang penting, udah tahu nih variabel-variabel apa yang akan kita teliti, lalu kita ajukanlah ke dosen pembimbing. Ada 2 judul misalkan. Nah, waktu itu aku juga yang namanya pembimbingan, itu sebagai mahasiswa wajar lah ya kalau ada yang namanya revisi gitu. Nah, yang pertama waktu itu aku mengajukan 2 judul. Memang waktu itu bukan judulnya yang ditolak sih, lebih ke penggunaan bahasanya. Karena waktu itu memang pembimbingku sudah sudah tahulah misalkan memang skripsi ini untuk diajukan sebagai program banlit gitu. Jadi ada penggunaan kalimat-kalimat tertentu yang itu harusnya bisa lebih bagus gitu loh, dan itu tadi yang dibilang Kak Eko juga harus menarik pembaca gitu. Tentunya dengan judul awal itu ada juga revisi nih dari pembimbing untuk gimana sih mengolah kata-kata dengan benar gitu, sehingga itu menarik pembaca gitu. Kalau waktu itu sih kalau contohnya ya terkait punya aku itu, waktu itu kan aku pengaruh aliran modal masuk gitu terhadap makroekonomi gitu misalkan, terhadap variabel inflasi gitu. Nah, waktu itu kan itu kayak, oh ternyata cuman variabel X ke Y, cuman gitu doang kan. Nah, waktu itu sama pembimbing aku lebih dikemas lagi. Jadi gimana pengelolaan suatu aliran modal suatu negara terhadap variabel makroekonomi. Itu sih. Jadi itu ada penggunaan kalimat tertentu yang akhirnya yaitu jadi judul aku dan sedang aku kerjakan saat ini gitu sih. Kak Eko, mic-nya. Oh ya, maaf. Jadi jangan terlalu khawatir ya kalau terkait dengan judul itu masih bisa berkembang. Yang paling utama itu adalah referensinya, jurnalnya. Jadi ketika bertemu dengan dosen pembimbing, usahakan selalu bawa jurnal. Nah, jurnal itu bisa diunduh dari beberapa sumber. Nah, sumber yang sering kita pakai di Indonesia itu bisa memanfaatkan Google Scholar. Mungkin saya bantu share screen dulu.
Nah, ini apakah terlihat di teman-teman? Aman, Nah, Kak. oke, yang pertama itu Google Scholar, scholar.google.co.id. Nah, seperti kata cerita kalau Google itu jendelanya dunia, ya memang begitulah adanya. Dari Google Scholar ini kita bisa mendapatkan jurnal dari mana saja, baik yang bereputasi maupun yang tidak. Nah, saran saya ketika mencari jurnal di Google ini, gunakan jurnal-jurnal yang dari universitas-universitas ternama di Indonesia. Ya, bisa ditebak lah ya berapa saja, siapa saja nih universitas-universitas ternama. Yang kedua adalah tingkat kebaruannya. Apa nih maksudnya? Usahakan jurnal-jurnal yang dicari ini berusia kurang dari 5 tahun. Nah, seperti apa nih maksudnya? Jurnal itu diterbitkan, misalkan kalau ini tahun 2023 ya setidaknya review jurnal kita pakai yang tahun 2017 lah. Atau paling bagus di tahun 2021. Apalagi saat ini juga proses penyusunan jurnal ini agak sedikit rumit teman-teman. Karena di beberapa penerbit atau jurnal-jurnal ini sudah mensyaratkan similarity atau similaritas. Kemiripan itu angkanya di bawah 20%. Jadi antara jurnal satu dengan jurnal lain itu tingkat kemiripannya tidak boleh lebih dari 20%. Sehingga harapannya kualitas dari jurnal-jurnal ini akan meningkat dengan kebaruan-kebaruan yang dibawa oleh masing-masing penulis dari jurnal. Nah, yang berikutnya itu ada dari Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Itu websitenya di e-resource.perpusnas.go.id. Sama seperti di Scholar Google tadi, kita tinggal kalau di Scholar Google itu kan rata-rata pakai Gmail ya akunnya. Jadi begitu kita sudah buka pakai akun Gmail, maka otomatis bisa download yang Google. Di Perpusnas juga itu kita dengan daftar akun, kemudian bisa mengakses jurnal-jurnal yang bereputasi di Indonesia. Berikutnya ada Directory of Open Access Journal, doats.org. Nah, ini indeks yang diakui oleh dunia bahwa penulisan jurnal itu harus terindeks oleh doats.org. Di sana juga banyak. Nah, cuman ada cumannya. Ini adanya bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus punya effort tambahan nih kalau mau ngakses ke doats.org. Berikutnya ada academia.edu. Nah, yang mungkin familiar nih di teman-teman tuh seringnya kan kalau nyari artikel, nyari jurnal itu yang muncul akademia ya. Dari akademia ini memang dia sifatnya gratis. Karena kalau kita mau download pun juga kita tinggal bertukar aja. Kita gantian upload ke akademia, akademia akan memberikan akses kepada kita untuk mendownload jurnal-jurnal atau tulisan yang diupload ke sana. Nah, berikutnya ada jurnal online dari LIPI nih. Jurnal online dari LIPI, lipi.go.id. LIPI sendiri juga merupakan lembaga pemerintah untuk penelitian yang ada di Indonesia ya. Jadi juga menerbitkan jurnal. Nah, yang berikutnya ada ResearchGate. Nah, ResearchGate juga sama seperti academia.edu. Jadi di sana juga banyak tersedia jurnal-jurnal dari multidisiplin ilmu. Nah, yang berikutnya dan yang cukup penting nih, kenapa aku bilang cukup penting, karena Bank Indonesia itu ternyata juga mempublikasikan jurnal, meskipun sebagian besar konten isinya itu tentang ekonomi dan keuangan. Jadi ya secara tidak langsung yang ada di sini ya isinya tentang ekonomi, keuangan yang akan dibahas oleh Bank Indonesia. Begitu. Nah, begitu juga ada Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan dari BI juga nih. Nah, ini kalau yang tadi pertanyaannya itu tentang cara memilih referensi itu yang bagaimana? Nah, usahakan diambil dari jurnal-jurnal bereputasi yang ada di layar teman-teman ini ya. Nanti dicari aja jurnalnya ada di situ. Kemudian setelah selesai dengan jurnalnya itu jangan lupa dirangkum. Nah, kenapa? Itu tadi, kalau dengan ketemu dengan dosen, teman-teman membawa jurnal yang di-print, kemudian diserahkan, itu masih membutuhkan waktu untuk menjelaskan kembali. Maka sebaiknya jurnal-jurnal ini teman-teman rangkum agar menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini kita berikan contohnya. Yang pertama, pastikan ditulis nama penelitinya dengan lengkap. Nah, itu akan berguna ketika nanti dimasukkan ke daftar pustaka. Nah, yang perlu diambil lagi adalah tentang sampelnya. Sampelnya ngambil di mana ini? Di Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin di penelitian kedua nanti akan beda lagi. Di Bali, di Asia Tenggara,
di ASEAN, silakan. Nah, yang penting lagi adalah penggunaan variabelnya. Ya. Jadi di variabel ini menjadi penting karena nanti kita akan bermain-main di situ nih kalau untuk skripsi itu. Kalau nggak nambah variabel, mengganti variabel, ya mengurangi variabel. Makanya harus dipisahkan dengan benar. Apa sih variabel dependennya? Apa sih variabel independennya? Jadi variabel dependen dan independen juga harus dikuasai ya dengan teman-teman. Kalau yang independen itu yang X, kalau yang dependen itu yang Y. Jadi kalau teman-teman sering baca jurnal, terus variabel X1, X2, X3 itu namanya variabel independen. Kemudian untuk variabel yang Y yang ditaruh di depan, ya itu yang dipengaruhi atau dependen. Nah, yang diambil berikutnya apa nih? Alat analisis. Tuh, dari alat analisisnya yang digunakan apa? Ditulis saja. Misalkan dia menggunakan uji standar deviasi. Oke, kita ketikkan di situ. Oh, alatnya hanya menggunakan Microsoft Office Excel. Oke. Kemudian pengujian yang dilakukan apa aja? Nah, ini penting. Atau yang berikutnya dari penelitian yang lain ternyata pakai regresi linear berganda. Oke, berarti kita tulis alat analisisnya adalah regresi linear berganda atau OLS. Atau mau ada yang lebih rumit lagi tentang ECM gitu ya. Jadi kemudian dicantumkan juga nih hasilnya ya. Kalau hasilnya ini udah masuk, baru deh kita bisa ketemu dengan dosen pembimbing itu dengan PD, dengan perasaan nggak takut. Mau ditanya, loh ini loh Bu, saya datang udah bawa jurnal, nggak hanya bawa, tapi sudah saya rangkumkan jurnalnya Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di poin ke-6 atau di urutan ke-6 itu tuliskan ya yang punya teman-teman mau. Misalkan tadi saya menggunakan dependennya Y, Y-nya PDRB. Kemudian independennya saya menggunakan apa itu di mix dari penelitian pertama, penelitian kedua, penelitian ketiga, nggak ada masalah. Silakan. Kemudian alat analisisnya hanya dipakai yang OLS saja, nggak masalah. Tuliskan aja dulu di paling bawah, sehingga itu menjadi keunggulan teman-teman sekalian, menjadi pembeda. Apa sih bedanya penelitian teman-teman dengan penelitian penelitian terdahulu. Nah, meskipun di luar sana penelitian teman-teman juga udah banyak yang pakai, nggak masalah. Yang penting teman-teman jujur. Jadi ada tagline kalau peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya, jadi peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Jadi teman-teman harus jujur dalam menulis penelitian ini. Kalau salah ya nggak apa-apa. Nanti akan ada peneliti-peneliti lain yang akan mengkoreksi kesalahan teman-teman. Jadi begitu insight-nya teman-teman kalau tentang jurnal, kemudian resume jurnal, dan kemudian maju dengan bimbingan ke dosen di pertama kali itu kita harapkan sudah siap seperti ini. Jadi enggak yang, Ibu, aku nggak tahu, belum tahu mau nulis apa, udah ketemu begitu. Begitu insight-nya Kak Hanum. Baik. Tadi menarik ya yang Kak Eko bilang, peneliti itu boleh salah, tapi peneliti itu harus jujur. Nah, itu buat teman-teman. Jadi, ibarat kata bikin suatu penelitian salah itu nggak masalah. Yang penting kita jujur, karena penelitian berikutnya tuh yang akan membenarkan penelitian kita tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan udah ada judul, udah ada niat, udah dapat referensi. Berikutnya nih datanya nih. Biasanya data nih yang kadang suka di tengah jalan, aduh datanya nggak ada, padahal judulnya kita udah suka, udah tertarik tuh. Nah itu gimana Kak solusinya tuh buat ngatasin hal itu tuh? Kak masih mic. Nah, ketika kita mendapatkan jurnal sama referensinya yang sudah oke seperti tadi, artinya variabel-variabel pilihannya kan sudah tertentu ya, sudah tersegmen, sudah terpilih. Kita tinggal cari apakah data itu tersedia atau tidak. Jangan sampai kita udah bikin proposal bab 1, bab 2, bab 3 udah cantik-cantik, kemudian datanya nggak ada. Kan bongkar lagi namanya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka di awal-awal itu munculkan dulu jurnal-jurnal yang sudah terreputasi dengan baik. Karena jurnal yang bereputasi dengan baik, datanya pasti ada. Ya, itu sudah membatasi
kita sulit mencari datanya. Nah, ketika kita sudah nemuin datanya itu kita cari source-nya, sumber di jurnal itu pasti juga ada. Misalkan data pertumbuhan ekonomi itu bisa diakses di BPS, Badan Pusat Statistik. Data pertumbuhan perbankan, berarti bisa diakses di bi.go.id. Kemudian data jumlah ibu hamil di suatu wilayah, nah itu mungkin bisa di Kementerian Kesehatan. Data jumlah luas lahan pertanian bisa diakses di Kementan atau juga di BPS. Tapi rata-rata data yang kita cari di penelitian itu sudah tersedia di BPS. Dan sebagai catatan, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan data adalah BPS. Jadi utamakan untuk menggunakan data BPS terlebih dahulu. Ketika data di BPS itu tidak tersedia, baru kita mencari data yang ditampilkan atau disediakan oleh pihak lain, seperti Bank Indonesia, atau Bursa Efek Indonesia, BEI itu yang analisisnya tentang saham, tentang nilai perusahaan, itu boleh menggunakan data dari IDX atau BEI. Jadi relatif kalau untuk ketersediaan data itu dari awal tadi saya lebih suka kalau gunakan jurnal yang sudah bereputasi, jurnal yang sudah oke, dengan alasan datanya insya Allah ya tersedia, enggak yang rumit. Paling juga kemungkinan terburuk kan teman-teman sukanya kan cuman tinggal ganti subjek ya. Di jurnalnya itu olah datanya di Bali, teman-teman kelahiran Kalimantan, ubah aja nih Kalimantan. Nah ini yang paling sering. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Replace lokasi subjek itu tidak disalahkan sepanjang ada perbedaan. Perbedaannya ini apa? Yang pertama lokasi, yang kedua waktu. Misalkan di penelitian sebelumnya, penelitiannya tahun 2015 sampai 2021. Teman-teman geser nih, dari 2017 sampai 2022. Nah, begitu itu tidak dipermasalahkan. Jadi begitu Kak Anu. Baik. Tadi berarti kita itu bisa mendapatkan namanya data yang ter-up to date kalau misalkan kita juga punya suatu jurnal referensi dari sumber yang terpercaya gitu kan jadinya. Nah, berarti tadi kita udah nih teman-teman, kita udah sekilas membahas, mengupas tentang skripsi mulai dari niat sampai kita ke data. Nah, barangkali nih teman-teman tadi di awal lihat di poster mungkin bertanya-tanya, ini kok bisa ya skripsinya didanain 10 juta itu gimana sih? Aku mahasiswa akhir nggak ada loh dosen yang ngasih tahu ini caranya gimana. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu banget informasi daging ini. Mari kita langsung tanya aja ke Mbak yang paling cantik ini, Mbak Kinan. Bisa kali ya sharing experience-nya. Gimana sih Kak ceritanya kok itu bisa loh skripsinya tuh didanain sama Bank Indonesia? Monggo. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kalau misalkan terkait skripsi 10 juta gitu kan, kayak orangnya wow gitu loh. Kayak kapan lagi nih kita skripsian, terus mana dibantu lah sama dikasih hibah dana dari Bank Indonesia. Dan tentunya aku kalau misalkan dari sini karena background-ku dari ekonomi, tadi mungkin teman-teman di sini yang ekonomi bisa nih udah nggak asing lagi lah tentang Bank Indonesia, tentang lembaga-lembaga keuangan gitu. Tapi kalau misalkan dari background ekonomi, mungkin kalau terkait Banlit memang secara umum itu membahas soal kebank sentralan dan juga perekonomian gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman juga bisa kok ngedapetin suatu bantuan penelitian yang di luar ekonomi itu banyak juga, ada yang dari Kemenpora kalau aku nggak salah, dan juga kementerian lain yang juga menyediakan nih teman-teman, ada beasiswa juga dari NGO atau swasta, itu yang menyediakan beasiswa terkait bantuan penelitian. Jadi karena ini terkait bantuan penelitian, sebenarnya banyak, nggak hanya di BI gitu, tapi karena di sini background aku memang dari ekonomi, jadi di sini aku akan membahas terkait bantuan penelitian yang dihibahkan oleh Bank Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan terkait Banlit, teman-teman sama seperti mahasiswa pada umumnya, kalau misalkan di awal-awal semester mungkin kita nggak tahu lah ya, kok bisa ya, emang skripsi kok bisa sih dikasih 10 juta gitu. Karena memang di sini dari Banlit itu didanai sebesar 10 juta gitu. Awalnya juga aku nggak tahu, tapi karena udah apa namanya ada pengalaman juga nih dari kakak tingkat, terus dari dosen juga
terkait bantuan penelitian Bank Indonesia gitu. Awalnya kan kita semester 6 udah tahu nih terkait skripsi, setidaknya udah dapet lah matkul metopel gitu kan. Terus ada info nih terkait Banlit. Cuman sayangnya di sini Banlit itu memang masih kurang istilahnya sosialisasi lah, mungkin seperti itu ya, karena jujur aja aku juga di awal-awal semester juga nggak tahu kalau misalkan ada nih hibah penelitian dari Bank Indonesia gitu. Jadi ini salah satu talk show yang menurutku bisa kasih teman-teman insight juga terkait skripsi dan juga bantuan-bantuan penelitian gitu, khususnya dari Bank Indonesia, karena apalagi teman-teman di sini yang join masih semester 4, semester 3, atau semester 6 yang itu belum tahu lah gimana caranya skripsian, itu bisa ikut di sini, terus udah lebih tahu nih daripada teman-teman yang lain terkait bantuan penelitian dari Bank Indonesia gitu. Jadi kurang lebihnya ya semacam kita mengajukan proposal terkait penelitian dari Bank Indonesia. Itu ada juga sih katalog, mungkin dari tadi aku nyerahin materi ke Pramulati, mungkin bisa di-share screen. Ada kok terkait pengenalan Banlit, nanti aku ceritain. Kalau misalkan Banlit ini memang ada beberapa katalog ya teman-teman yang harus dipenuhi. Jadi beberapa syarat dan juga materi itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bank Indonesia gitu. Misalkan terkait kalau Bank Indonesia kan terkait perbankan, lalu terkait makroprudensial, lalu terkait mungkin kalau yang sekarang itu pandemi terhadap perekonomian di Indonesia gitu sih. Jadi ini belum bisa share screen ya teman-teman ya. Oh ya. Belum. Oh ya, mungkin sambil nunggu teman-teman Pramati, teman-teman bisa akses nih terkait Banlit itu di spektro.bi.go.id seperti itu. Jadi ini flyer tahun kemarin. Nah, kalau nggak salah itu penerbitan flyer itu biasanya di bulan Maret. Nanti teman-teman hamin 1 bulan nih. Nanti ditunggu aja di bulan Maret bisa nyiapin udah bisa nyicil lah setidaknya baca-baca jurnal terkait referensi dari Banlit itu seperti apa, dan juga sambil ikut beberapa persyaratan, diantaranya itu ada sebagai mahasiswa aktif di S1 sarjana maupun ini ada penelitian S1, S2 dan S3 ya teman-teman. Jadi karena aku masih S1, jadi aku ambil penelitian yang untuk S1, di mana di situ ada beberapa syarat yang teman-teman bisa baca seperti IPK, lalu ada salah satu, pastikan dulu nih, ini juga hal yang penting, pastikan dulu di universitas teman-teman apakah ada dosen teman-teman yang memiliki akun Spektro gitu, karena itu akan membantu teman-teman juga nih untuk membantu persyaratan-persyaratan dan juga konsultasi terkait bantuan penelitian dari Bank Indonesia. Nah, ini terkait katalognya, jadi teman-teman ada yang terkait bauran kebijakan lebih ke makroekonomi, lalu ada juga menavigasi digital ekonomi karena sekarang lagi masif terkait digital ekonomi, dan juga terkait reformasi struktural. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa akses setelah webinar ini, mungkin akan aku share terkait flyer dan juga katalog-katalog dari BI. Itu sih mungkin terkait singkat terkait Banlit. Terima kasih. Oke. Tadi udah sedikit sekelibat informasi dari Mbak Kinan terkait bantuan penelitian dari Bank Indonesia. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, udah sekitar 40 menitan kita berada di, 20 menitan untuk sesi 1 ini. Jadi habis ini adalah kita ada Q&A, ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti untuk pertanyaan terbaik akan kami bacakan. Dan juga buat teman-teman tadi selama sesi 1 kok nggak nyempet buat nulis poin-poin pentingnya, jangan khawatir. Kami ada e-handbooknya buat teman-teman yang mau. Dan buat teman-teman yang mau punya e-handbooknya, mau dapetin e-handbooknya, bisa langsung hubungin aja ke WhatsApp bisnis admin Pramulati. Nanti bakalan dipandu sama admin buat dapetin e-handbooknya tuh bagaimana. Daripada nulis ngetik gitu kan, kita mending langsung e-handbooknya aja, oke? Oke. Dan mungkin nih tadi kita udah dapetin beberapa pertanyaan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung aja kali ya buat pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama ini buat
Kak Eko nih, dari Dwin LC Patipelohi. Oke, pertanyaannya adalah, selamat pagi Kak, saya Dwin dan ingin bertanya, apakah abstrak itu bisa lebih dari satu lembar ataukah hanya satu lembar saja? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Dwin Elsya ini. Jadi begini, fungsi dari abstrak itu adalah memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dari jurnal atau penelitian. Jadi secara nggak langsung, abstrak itu memang tidak boleh lebih dari satu halaman. Ya, jadi wajib isinya satu halaman. Dan di beberapa instansi, di beberapa universitas, ada yang lebih ekstrim. Abstrak itu maksimal 150 kata. Jadi 150 kata itu hanya setengah halaman. Nah, itu memang ada tujuannya supaya yang mau baca kan kadang jadi penyakit teman-teman juga kan, suruh baca jurnal 12 halaman, saya juga nggak yakin kok kalian baca 12 halamannya kan. Paling cuma dilihat sekilas-sekilas aja. Nah, itu makanya dibuat aturan supaya abstrak itu dibuat singkat. Di mana abstrak itu harus memuat 3 unsur utama. Yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua adalah metodologi penelitiannya, alat analisisnya seperti apa, dan bagian ketiga adalah hasil penelitiannya. Jadi abstrak itu ya hanya isinya 3 itu. Dan kalau kalian teman-teman ingat, tadi sudah kita buatkan loh di awal-awal tadi, matriks penelitian terdahulu. Jadi di review jurnal itu ya seperti itu yang digunakan. Jadi untuk yang abstrak ini memang tidak boleh lebih dari satu lembar. Dan bahkan ada yang hanya 150 kata. Jadi isinya cuma setengah halaman aja. Begitu, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, mantap. Jadi untuk tulisan abstrak itu memang ada pembatasannya, dan yang terpenting dan yang terutama adalah strukturnya yang diawali dengan latar belakang, kemudian diikuti dengan metodologi penelitian, kemudian diikuti dengan hasil penelitian. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, masih dari Mbak Dwin. Bertanya nih ke Kak Eko. Baik, jadi pertanyaan adalah bagaimana jika penelitian yang mau kita ambil adalah penelitian baru dan belum pernah diteliti dan jurnal yang mendukung itu tidak sampai 5 buah. Apakah kita tetap bisa mengkaji mengenai penelitian tersebut ataukah kita harus mencari penelitian baru? Ya, bagus sekali juga pertanyaannya. Nah, ini justru malah yang dicari-cari nih. Bahwa penelitian ini fresh from the oven. Benar-benar baru. Tapi ini ada tapinya. Ini bukan paksaan. Karena pada strata S1, sifatnya itu masih pembuktian teori. Jadi hanya membuktikan teori yang sudah ada ke kondisi nyatanya, kondisi empiris, kondisi real. Jadi memang tidak dipaksa untuk membuat terobosan baru bahwa oh penelitian ini belum pernah ada, saya membuat pertama kali begitu. Tapi apakah tidak boleh? Boleh, dipersilahkan dengan hambatan-hambatan yang luar biasa seperti referensinya belum ada, jurnal pendukungnya belum ada. Nah, itu hal-hal yang harus teman-teman hadapi. Resikonya apa kalau seperti itu? Teman-teman harus banyak membuka referensi buku atau dari artikel-artikel dari expert pelakunya. Contoh, teman-teman membuat tentang penelitian virus. Nah, virus ini kan baru, belum ada yang meneliti semuanya. Nah, teman-teman harus ngutip setidaknya dari pakar virus. Siapa ini yang bisa dijadikan narasumber utama untuk menjadi sumber data kita, supaya kita juga aman dalam penyusunan data ini. Kan ingat tadi, data kita tuh boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Karena penelitian sekejam itu. Mungkin teman-teman beberapa kali juga pernah dengar ada cerita tentang duplikat. Penelitian kok duplikasi. Dan itu hukumannya cukup berat. Itu menghapus nama baik. Misalkan penelitiannya itu sudah dilakukan di UGM, kemudian dipindah di UPN. Hanya diganti tempatnya aja. UGM, UPN, tapi isinya sama, kontennya sama. Nah, itu melanggar peraturan dan yang melakukan itu bisa dipidana, bisa dicabut sarjananya. Jadi dia tidak boleh menyandang gelar sarjananya. Jadi separah itu. Tapi kalau untuk apakah menggunakan penelitian ini yang jurnalnya nggak sampai 5, tidak ada masalah. 1 saja cukup. Tapi nggak mungkin kalau nggak ada jurnal yang referensinya belum ada. Jadi untuk penelitian baru di standar S1 itu relatif masih pembuktian teori. Jadi belum dipaksa untuk membuat
temuan teori baru. Itu sudah levelnya S3. Tapi kalau boleh sedikit cerita juga sama nih. Kebetulan di 2 periode sebelumnya ini ada teman kita dari UPN juga lolos Banlit BI, itu juga penelitian baru tentang keuangan syariah. Nah, keuangan syariah itu referensinya juga belum banyak. Bahkan hanya ditemukan 1. Nah, itu juga menjadi nilai poin tersendiri ketika mengusulkan proposal untuk didanai oleh pihak lain. Ada kebaruan, ada nilai tambahnya untuk ilmu pengetahuan. Itu juga menjadi masukan yang bagus. Begitu, Kak Anu. Oke, Kak Eko. Terima kasih tadi untuk insight-nya, informasinya terkait gimana sih kalau semisal penelitian kita ini belum pernah ada sebelumnya, referensinya masih dikit, apakah kita harus mundur atau terus maju aja gitu kan. Nah, baik teman-teman, nggak kerasa sesi 1 udah selesai, sesi tanya jawabnya juga udah selesai. Kita mungkin agak-agak rehat-rehat bentar, tapi nanti kita akan lanjut ada sesi 2 dan akan bahas lagi terkait topik tertentu, jadi stay di ruangan Zoom ya teman-teman. Buat teman-teman tadi yang belum nyatet terkait materi dari pemateri 1 dan 2 di sesi 1 atau mungkin nanti di sesi 2, jangan khawatir. Kami Pramulati nyediain buat e-handbook dan di situ berisi tips-tips lebih dalam buat kupas skripsi dan lebih dalam juga di dalam e-handbook itu. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat buat ngerangkum nanti bisa dapetin e-handbooknya. Caranya bisa hubungi langsung ke admin Pramulati di Instagram @pramulati. Nanti langsung klik WA bisnisnya. Jadi nanti jangan khawatir ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus nih sama talk show-nya pada pagi hari ini. Wah, teman-teman tadi keren banget gak sih dari Pramerch. Pramerch itu jadi salah satu Pramulati merchandise dengan desain yang unik dan menarik banget dan kayaknya nggak akan dapetin di toko manapun. Dan tadi itu ada suatu diskon khusus buat teman-teman yang join pada talk show pada pagi hari ini. Ini harga khusus buat teman-teman semua. Yang lain nggak akan dapat harga segitu. Jadi teman-teman tadi kalau misalnya kalian ikut talk show ini, kalian bisa dapetin harga sejumlah 120 sekian dari harga normal 150. Dan itu cuma buat khusus promo hari ini aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen banget, yang pengen order, langsung kepoin Instagram kita dan langsung hubungin admin kita di WhatsApp bisnis. Dan juga kalau misalnya khawatir, Kak, tapi aku belum turun nih uang bulanannya, jangan khawatir, nanti ada sistem pembayaran terpisah, ada DP, kan bisa DP. Jadi untuk buat teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungin WhatsApp bisnisnya admin Pramulati ya.
Dan tadi untuk absensi, untuk sesi 1 dan sesi 2, nilai absensi akan dibagikan di akhir dari talk show. Jadi buat teman-teman pastikan mengikuti talk show ini dengan hikmat sampai akhir ya. Dan jangan lupa di screenshot layar Zoom-nya buat sebagai bukti presensi. Oke, tadi udah sekelibat sesi 1 selesai dan juga udah sekelibat kita break sebentar. Dan kita bisa langsung mulai sesi kedua buat talk show kupas tuntas skripsi bareng Pramulati. Nah, untuk sesi kedua ini kita akan memulai pertanyaan dengan Kak Eko. Kak Halo, Eko, saya halo, masih di sini. halo. Wah, tadi lumayan nih refreshing melihat merchandise yang Pramulati yang keren-keren dan kece ini langsung kayak, pengen beli gak tuh. Nah, Wah, iya, langsung, betul. tapi habis itu keinget lagi nih, oh ya dia lagi talk show Pramulati, jadi kita langsung fokus lagi ya guys. Nah, oke nih Kak, tadi kita udah bahas yang apa nih, kayak sistematis penulisan skripsi itu sendiri, tapi terkadang tuh dalam perjalanannya skripsi itu ada faktor X yang kita menjadi penghalang tuh. Dan tadi itu ada salah satu sobat Pramulati yang menanyakan tentang topik ini nih terkait dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini kadang tuh menjadi suatu faktor X yang bisa faktor pendukung atau faktor penghambat. Tapi sebelum sampai ke situ, sebenarnya bagaimana sih Kak cara komunikasi dengan dosen pembimbing itu? Apakah ada trik tertentunya nih? Ya, betul sekali. Jadi mau tidak mau kita harus meletakkan diri kita itu sebagai orang yang membutuhkan bantuan. Secara nggak langsung harus begitu. Karena ya biar bagaimanapun rekan-rekan dosen itu kan sudah senior ya, ilmunya sudah banyak, pengetahuannya sudah luas. Sedangkan kita pada posisi yang membutuhkan ilmu, mencari ilmu. Kalau bahasa Jawa ya andap asor. Kita harus merasa ke bawah dulu untuk bisa melompat lebih tinggi mendapatkan ilmu yang kita pelajari. Jadi benar sekali, beberapa dosen itu memiliki karakter tersendiri-sendiri ya untuk komunikasi dengan mahasiswa. Nah, dan itu sebenarnya bisa diantisipasi teman-teman dengan cara bertanya kepada kakak-kakak senior kalian. Misalkan kakak tingkat nih bahasanya. Kak, ini ada dosen pembimbing Bu Joko. Kira-kira bagaimana ya ini Bu Joko ini kalau mau ketemu, kemudian cara komunikasinya, boleh lewat email atau tidak, boleh lewat WA atau tidak, begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sudah kalian explore duluan. Jadi jangan langsung masuk ke medan perang tanpa persiapan apapun. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba kalian kirim WA ke dosen pembimbing. Selamat pagi Bapak Ibu, ke kampus tidak ya? Saya mau bimbingan. Wah, beruntung kalau nggak di blacklist itu kayak begitu ya. Jadi hindari ya yang seperti itu. Ya meskipun bertele-tele banyak ini, tapi tunjukkan kalau kalian itu menghargai waktu beliau dan butuh untuk ketemu untuk membahas masa depan kalian. Karena kalau nggak gitu masa depan kalian bisa suram ini. Ya, gitu. Jadi triknya ketika mau kombinasi itu adalah cari dulu deh referensi, cari ke teman-teman setingkat boleh atau kakak tingkat, di kadang ada himpunan mahasiswanya, di kakak senior, tanyakan kira-kira dosen ini tuh sifatnya seperti apa ya, tipikalnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, khususnya karakter komunikasinya. Apakah dia berkenan hanya lewat WA saja, bisa lewat email, atau harus ketemu nunggu di depan pintunya. Nah, hal seperti itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah dapat yang begitu, misalkan dia, oh boleh kok lewat WA. Nah, langsung nih kita eksekusi. Ketik di WA, selamat pagi Bapak, mohon izin nama saya Eko, nomor mahasiswa sekian, mahasiswa program studi ini. Mohon izin Bapak kalau untuk bimbingan kira-kira ada waktu tidak ya Bapak? Nah, gitu aja dulu, nggak usah yang panjang-panjang banget. Nunggu responnya. Kalau nggak direspon, jangan putus asa. Chat berikutnya, tetap tuliskan nama dan nomor mahasiswanya. Ya, meskipun nggak dibalas, nggak apa-apa. Tuliskan aja nomor dan nama mahasiswanya. Terus seperti itu. Nah, kemudian sampai dapat respon. Ketika dapat respon, baru kita berkomunikasi. Oh, bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa ketemu di kampus. Dan ini yang juga agak penting ya. Ketika teman-teman memulai janji temu, pastikan teman-teman hadir sebelum waktu pertemuan.
Jadi karena yang sering begini, sudah janjian jam 11, ditunggu sampai jam 11 nggak datang. Jam 11.05 dosen sudah ke acara lain, kalian datang terus bilang, "Bapak di mana?" Ya nggak ketemu. Jadi usahakan datang sebelum waktu janjian. Nah, kalau pas waktu perjanjian tiba-tiba pergi, kalian sudah enak, nggak apa-apa, ya sudah, orang kita yang membutuhkan, begitu kan. Nah, terus ada juga tuh tadi pertanyaan yang kalau misalkan beda dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2-nya nih, bagaimana tadi? Nggak apa-apa. Jadi memang ide dasarnya di dosen pembimbing ada 2 itu memang itu, menyatukan karakter yang berbeda. Nah, kalau dilihat tipsnya ada yang sampai ini ya, sampai pusing. Dosen satunya minta A, dosen 2-nya minta B. Dosen satunya pengen pakai alat analisis ini, dosen keduanya minta analisis yang lainnya. Nah, gitu kan. Kalau sifat dari perbedaan ini tuh nggak terlalu tekstual di teori, maka tidak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah perbedaan teori, misalkan dosen pembimbing 1 bilang ini maknanya berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian dosen kedua bilang negatif dan signifikan. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda. Ini harus ditemukan titik temunya. Cara titik temunya bagaimana? Selalu gunakan naskah tertulis. Apa tuh? Ketika teman-teman bimbingan, bawa buku yang bawa dicetak di print, tuliskan koreksi dari pembimbing satunya. Tuliskan di situ. Hasilnya itu dibawa untuk ketemu dengan dosen pembimbing kedua. Jadi jangan cuma menyampaikan omong, karena talking story ini saya ngomong A, ketemu dengan dosen bisa nambah banyak banget. Ya, bisa nambah A, B, C, D, E, F, G. Jadi gunakan media tertulis supaya menghindari mispersepsi bahwa oh kamu tuh salah tangkap, harusnya tuh begini, ditulis, dicatat. Nah, usahakan juga minta lembar bimbingan studi, lembar bimbingan skripsi. Biasanya di program pengajaran tuh ada kertas sih. Tanggal sekian ketemu dosen pembimbing 1, hasil ketemunya apa, itu dicatat di situ. Jadi ketika nanti teman-teman menemui hambatan, itu hambatannya sudah tertulis di situ. Hambatannya tertulis itu kita tinggal bimbingan kepada sekretaris jurusan atau ketua jurusan atau koordinator prodi. Jadi masalah itu pasti ada solusinya. Beda cerita kalau teman-teman ketemu dosen 1, diingat-ingat aja omongannya, kemudian ketemu dengan dosen pembimbing kedua ngomong, Pak dosen sana maunya begini, dosen sana maunya begini. Ya mana buktinya kan? Jadi usahakan pakai yang cara tertulis, menggunakan lembar bimbingan atau boleh ditulis sendiri, tapi usahakan itu tertulis. Begitu Kak Hanum. Oke, Kak Eko. Jadi tadi terkait PDKT dosen, itu bisa kita ngelakuin riset dulu nih ke kakak tingkat, gimana sih karakter beliau, supaya kita itu bisa siap di medan perang. Terus kemudian, yang paling nggak kalah penting itu juga adalah kalau bisa kita memang ada janji waktu sama dosen, kita harus bisa datang sebelum janjiannya itu. Jadi biar kita kelihatan nih, nunjukin ke dosen kita kalau kita tuh emang butuh. Dan yang tak terlupa, yang tak terpenting itu juga adalah lembar bimbingan skripsi. Biar teman-teman kalau semisal memang ada hambatan di tengah jalan, kita jadi punya bukti kalau ini loh, apa track record-nya tuh seperti ini nih. Tadi menurut kita tuh kayak suatu hal yang rada sepele, tapi sebenarnya tuh sangat-sangat krusial ya dalam menjapri dan dalam berkomunikasi sama dosen pembimbing. Nah, lanjut lagi nih, masih terkait tentang dosen. Nah, dosen itu kan tipenya beda-beda nih dalam membimbing skripsi. Dan karakternya udah beda, terus apalagi kalau ketemu sama dosennya tuh dapat dosen killer. Nah ini udah sulit dihubunginya, sulit, suka ghosting, terus dosen killer, mut-mutan lagi. Dan dosennya udahlah galak, udahlah nih kalau ketemu sama dosen pembimbing kayak gini udahlah skripsiku gak aman gitu. Tapi itu sebenarnya ada gak sih Kak buat cara mengatur moodnya atau gimana sih cara buat bisa ngadepin suatu suasana kayak gini nih? Ya, benar sekali. Cukup banyak yang akan menghadapi hal-hal yang seperti ini. Bahkan, mohon maaf, ini malah terjadi pada diri saya sendiri sebenarnya. Jadi saya membutuhkan waktu 9 bulan untuk menulis, menyiapkan mental menulis skripsi. Tapi skripsi saya selesai hanya dalam waktu 3 minggu.
Jadi 9 bulan saya itu terbuang sia-sia karena saya takut ketemu dengan dosen pembimbing saya. Dan dari situ saya punya pendapat kalau bahwasanya ya kamu tuh mau nggak mau harus ngerjain skripsi. Itu yang harus ditanam ya. Mau nggak mau kamu harus ketemu dosen itu. Dan ketika ketemu, loh ternyata dosen yang saya anggap tadi killer bakal mempersulit saya, malah lebih mempercepat saya untuk selesai studi dalam waktu 3 minggu saja. Jadi itu memang pikiran itu memang selalu ada, dosennya bimbingan nggak bisa. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat, sekiller-killernya dosen, dia tetap manusia, bener. Masih makan nasi, masih makan tahu tempe, masih bisa dinegosiasi lah, masih bisa ditemui. Yang penting komunikasi malahan. Jadi tetap ketemu. Nah, dan selalu ingat setiap pertemuan selalu gunakan media tertulis. Kalau teman-teman berani boleh loh direkam. Apakah itu melanggar peraturan? Tidak. Nggak apa-apa kalau mau direkam. Asalkan untuk kepentingan pribadi. Setelah sampai di kos, mungkin karena dosennya ngomongnya cepat kan, jadi kita kalau harus nulis sewaktu itu juga bisa ketinggalan nih. Nah, jadi kita temuinnya sambil direkam. Tapi sampai di kos, sampai di rumah, kemudian rangkum. Apa sih yang menjadi headline threadline-nya pertemuan hari ini tuh dari dosen pembimbing ini tuh apa dicatat. Kemudian dirangkum. Nah, ini jadi bahan evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Nah, memang yang paling sulit menyiapkan niat tadi ketika udah, kamu tuh gimana sih nggak segera-segera nggak ketemu. Nah, ya orang-orang berbeda-beda memang. Tapi semua bisa diatasi dengan tercatat ya. Tercatat memang harus. Kalau saya 9 bulan itu saya habiskan waktunya dengan penelitian. Saya ikut dengan dosen lain jadi asisten dosen, jadi asisten laboratorium. Saya sibukkan diri saya di situ. Sampai pada akhirnya ingat, oh iya saya lagi skripsi ya. Skripsi saya belum dikerjakan. Akhirnya dengan kesiapan mental yang luar biasa, saya temuin 3 minggu langsung oke. Jadi enggak ada kendala sih kalau untuk yang mendapatkan dosen-dosen yang mood-nya bagus. Nah, mengatur mood yang bagus itu juga harus dilihat dari situasi di kampus loh ya. Jadi teman-teman tuh kalau sering pertemuan di kampus, lihat dosen-dosen itu lagi sedang bimbingan atau tidak, lagi sedang ngobrol atau tidak, itu juga bagus. Jadi sering-sering lah main ke kampus, lihat calon dosen pembimbingnya itu nanti seperti apa. Kalau udah ketemu dosen pembimbing yang sebenarnya ya segera dieksplor itu apa saja sih yang menjadi kesukaan beliau, apa saja sih yang menjadi kegemaran beliau. Mungkin dia senang kalau ngobrol tentang sepak bola. Nah, kita juga harus insight waktu untuk ngobrol tentang sepak bola begitu. Pokoknya selalu lihat celah-celah dari dosen pembimbing itu dengan informasi yang diperoleh dari teman-teman, dari kakak tingkat, dari senior-senior. Kemudian jangan lupa yang selalu saya wanti-wanti, harus tercatat. Karena kalau nggak tercatat repot itu nanti kalau minta apes-apesnya kan itu harus ganti dosen pembimbing kan ya. Nah, kalau tidak didasari dengan bukti fakta yang kuat, itu malah makin mempersulit. Begitu Kak Anu. Oke. Tadi ternyata masalah skripsi itu selain dosennya killer tuh ternyata juga ada faktor internal nih. Ternyata diri kita sendiri kadang suka ketakutan. Jadi kita momoknya tuh udah serem duluan, nih dosen udah killer, jadinya kita malah nunda-nunda 9 bulan sampai berbulan-bulan misalnya. Dan ternyata even dosennya itu killer, malah beliau-beliau ini kadang yang lebih suka mempercepat. Jadi kita kadang tuh pemikiran kita sendiri gak sih yang bikin itu jadi serem. Jadi itu satu insight baru sih teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke Mbak Kinan. Mbak Kinan sendiri, kita langsung ngomong ini tentang Banlit nih. Nah, Mbak Kinan tadi kan udah sharing nih terkait awalannya gimana sih bisa tahu Banlit, terus topiknya apa gitu. Tapi kan kita juga tahu nih selama perjalanannya tuh pasti suka ada kendala, pasti suka ada ngerasa aduh pusing, stres gitu. Nah, mungkin Mbak Kina bisa sharing-sharing gak sih buat kendalanya tuh apa aja, sama apa sih yang Mbak Kinan persiapkan supaya bisa dapat Banlit? Mungkin sebelumnya udah pernah ngelakuin riset atau apa gitu. Mungkin bisa sharing nih terkait kendala dan persiapannya. Monggo. Oke, terkait kendala kurang lebih juga sama ya yang disampaikan sama Pak Eko. Kalau misalkan kendala itu datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar gitu, entah itu lingkungan atau lain sebagainya.
Tapi so far kalau misalkan terkait kendala, paling besar kalau pengalaman sependek pengalamanku itu aku lebih banyak dari diri dalam diri kita sendiri, sorry. Jadi rasa males, terus apa ya, kayak apalagi kalau misalkan kita nyusun banlit itu kan semacam sempro ya sampai bab 3. Nah, setelah itu kita kadang tuh udah terlena nih, udah sempro, udah bab 3, tapi nanti terlena dari ngerjain bab 4-nya itu kayak aku nanti dulu lah gitu. Sampai kita tuh juga lupa gitu. Kayak gimana menyusun bab 4, kayak harus membaca lagi gitu loh dari penyusunan bab 1 sampai 3. Nah, itu mungkin kendala dari dalam diri kita sendiri, kayak lebih ke leha-leha, malas gitu. Terus kalau solusinya sih kalau dari aku tipe orang yang suka target, kalau enggak to do list aku apa yang harus aku kerjain di dalam misalkan dalam 1 minggu. Jadi misalkan kita menarget 1 bulan itu harus selesai 1 bab gitu misalkan. Jadi ya dalam 1 minggu itu kita usahain buat berapa jurnal yang harus kita baca, terus ada ngerjainnya apa dulu nih yang kira-kira itu masih bisa kita kejar gitu. Kendala-kendala seperti itu yang bisa kita minimalisir ya dari dalam diri kita sendiri gitu loh buat nyelesain beberapa kendala-kendala itu. Terus kalau misalkan dari aku sendiri sih waktu ya, karena memang selain di semester 7, 8 ini skripsian memang nggak ambil matkul lain, memang di sini aku ada pengalaman atau ada kesibukan lain, karena ikut di pusat studi, jadi ada riset-riset tertentu yang harus aku selesaikan juga. Jadi nggak hanya skripsi, yang itu membuat beberapa hal tertunda gitu untuk mengerjakan skripsi. Jadi kalau misalkan ditanya kayak Pak Eko tadi ya 3 minggu bisa nggak? Tapi kan itu terlenanya lebih banyak daripada mengerjakannya. Jadi kita harus bisa manage waktu kita sendiri nih, kapan harus ngerjain skripsi, kapan harus ngerjain hal lain gitu. Terus kalau misalkan terkait skala prioritas mungkin teman-teman harusnya sih udah tahu ya, karena kita tahu apa yang harus kita kerjakan, yang dimana itu penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting, dan tidak penting dan juga tidak mendesak. Menurutku itu salah satu skala prioritas yang harus diterapin teman-teman untuk bisa ngerjain skripsi dalam waktu yang singkat menurut mungkin tadi Kak Eko ya gitu, tapi disesuaikan juga sama kesibukan teman-teman gitu. Terus kalau apa sih penunjang juga yang sebagai kendala, tentunya ya sama sih kayak teman-teman yang lain gitu, terkait jurnal, lalu data gitu, apalagi data kuantitatif, karena penelitianku lebih ke data kuantitatif, jadi itu terkait karakteristik data, terus jurnal pendukung, itu yang memang menjadi kendala tersendiri untuk terkait skripsi, yang bukan dari diri kita gitu, tapi memang ada kendala-kendala yang itu sering terjadi dalam penulisan skripsi itu sih. Terus yang kalau dari luar mungkin terkait banlit ya, karena aku di sini membahas banlit itu berkas, karena berkas itu juga lumayan ribet dan banyak banget yang harus disiapin gitu. Jadi teman-teman nggak boleh mepet nih untuk persiapan banlit. Jadi target diri kita biasanya itu banlit itu di bulan Oktober. Deadline tahun ini di tanggal 31 Oktober. Jadi sebisa mungkin 1 bulan sebelumnya teman-teman udah mulai nyicil nih persiapan-persiapan untuk mendaftar banlit. Itu kendala yang dari luar sih. Kalau kendala lain ya lebih besar dari diri kita sendiri untuk mau nggak mengerjakan. Kalau mau banlit ya udah responsibility kita harus tinggi gitu loh, karena kita udah tanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Terus ada juga terkait waktu yang teman-teman sesuai ini dalam 1 semester, kembali lagi ke waktu. Dalam 1 semester itu teman-teman ada matkul apa dan apa yang harus kalian kerjain. Kalau waktu itu memang aku ke distrik sama KKN. Jadi aku mengerjakan proposal banlit itu kurang lebih 1 bulanan, karena memang itu udah harus dikerjakan gitu, karena memang ada tuntutan juga dari hal lain yang harus selesai. Jadi itu kembali lagi ke waktu dan kesiapan teman-teman. Jangan lupa juga tanggung jawab. Itu sih kalau dari aku. Oke, mantap-mantap dari Mbak Kinan nih. Jadi Mbak Kinan tadi sharing buat kendalanya apa aja, dan pasti kita
selain ngurusin namanya proposal bandlit itu pasti kita juga punya kehidupan yang lain. Kita mau ada KKN atau kita mungkin ada yang part-time. Tapi itu kembali lagi gimana caranya kita untuk membagi waktu kita berdasarkan skala prioritas. Nah, oke baik teman-teman. Tadi pertanyaan terakhir itu juga menutup buat sesi kedua dari talkshow ini. Dan selanjutnya ini kita ada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah tertampung beberapa pertanyaan dari Sobat Pramulatih yang mungkin bisa langsung kita tanyakan ke pemateri kita. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari Kak Adi Satriawan. Selamat pagi Kak, izin bertanya. Setiap bimbingan dosen 1 dan 2 terkadang tidak mempunyai prinsip yang sama terhadap skripsi yang sedang dikerjakan. Dan itu terkadang membuat mahasiswa harus selalu aktif untuk konsultasi dengan dosen pembimbing. Bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut Kak Eko? Monggo. Oke, jadi untuk yang pertanyaan dari Kak Adi tadi sempat saya senggol dikit ya di depan tadi tentang bagaimana sih kalau menghadapi prinsipnya beda. Nah, kuncinya ada di penggunaan catatan. Jadi catatannya harus lengkap nih. Pakai kemudian pas lagi bimbingan dipakai rekamannya. Kalau memang kesulitan dalam mencatat cepat, kadang dosen kan ngomongnya boleh direkam nggak apa-apa, tapi kemudian sampai di rumah segera diubah menjadi catatan yang bisa mudah dibaca sendiri dan juga dibaca oleh teman-temannya yang lain. Ya, begitu Kak Hanum. Oke, jadi pada dasarnya kalau semisal memang kita punya 2 dosen pembimbing dan mereka suka bikin kita kebingungan nih terkait pendapatnya berbeda-beda, kita harus nyiapin namanya lembar bimbingan skripsi. Tadi yang sudah di-mention sama Kak Eko. Jadi dengan adanya lembar bimbingan ini bisa mempermudah teman-teman nih. Kalau misalnya memang harus ada argumen, teman-teman bisa nyediain namanya bukti. Ini loh Pak, buktinya begini, begini, begini. Jadi itu akan mempermudah langkah teman ke depannya. Nah, untuk lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Kak Ali Mahfud, dari UPN. Nah, pertanyaannya tuh gini nih. Ini buat Kak Eko juga nih ya. Berarti pertanyaannya adalah, semisal sudah mengumpulkan beberapa jurnal, lalu bagaimana cara menentukan bahwa salah satu jurnal tersebut akan dijadikan jurnal utama? Dan apa saja yang akan kita ambil dari jurnal utama tersebut? Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan jurnal utama? Monggo Kak Eko. Ya, betul. Jadi bagaimana sih cara menentukan jurnal utama? Nah, jurnal utama itu kalau bahasa enaknya yang variabelnya paling banyak dipakai. Jadi kan ada kombinasi nih, Y, X1, X2, X3, X4. Kemudian jurnal lain cuma sampai X2, Y, X1, X2. Jurnal berikutnya Y, X1, X2, X3. Nah, jurnal utama kalian itu adalah yang menggunakan X paling banyak. Itu yang utama. Jadi kalau dia mau dijadiin utama, syaratnya yang pertama X-nya kepake paling banyak. Yang kedua, kalau X-nya jumlahnya yang dipakai sama, masing-masing jurnal cuma diambil 2. Lihat isu yang paling hot, isu yang paling mutakhir, isu kebaruan yang paling baru. Misalkan pandemi COVID, misalkan 2 jurnal awal nggak bahas COVID nih, tapi ada 1 jurnal yang bahas tentang COVID. Lah, COVID kan baru terjadi nih. Dia bisa dijadikan sebagai acuan atau yang utama. Kemudian yang berikutnya adalah alat analisisnya. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kita lihat dari variabelnya yang banyak, yang kedua itu dari kebaruan idenya atau isunya, yang ketiga alat analisisnya. Kenapa alat analisis ini penting? Jangan sampai di tulisan kita, skripsi kita itu ya hanya deskriptif, sederhana biasa aja. Semakin rumit alat analisis yang digunakan, semakin bagus kualitas skripsi kita. Jadi kalau alat analisisnya itu dipilih yang regresi berganda, yang biasa, kita pakai SCM dong. Kita pakai PAM model dong. Kita pakai model yang lain, silahkan. Tapi semakin rumit caranya, maka semakin bagus kualitas tulisan kita. Begitu, Kak Anu. Baik, terima kasih Kak Eko atas jawabannya. Semoga buat Kak Ali bisa terjawab ya. Baik, masih ada sisa 1 pertanyaan lagi. Oh ya, buat teman-teman yang masih tadi sempat bertanya tapi belum beruntung untuk dijawab langsung sama Kak Eko atau sama Mbak Kina, jangan khawatir, nanti akan dijawab oleh AA Pram atau oleh admin kita, oleh Pramulatih di Instagram Pramulatih. Jadi jangan lupa untuk mantengin Instagramnya Pramulatih karena akan kita jawab semua pertanyaan teman-teman di sana. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ini juga
buat siapa nih? Buat Kak Eko. Izin bertanya Kak, ini dari Anonymous nih. Cara agar bisa mengikuti penelitian dosen itu bagaimana dan bisa diikuti di semester berapa? Untuk benefitnya juga apa saja didapat setelah mengikuti penelitian dosen tersebut. Terima kasih. Mungkin nanti Mbak Kinan mau nambahin, monggo. Ya, oke. Jadi betul ya, salah satu cara mendekati dosen itu adalah dengan penelitian dosennya. Jadi begini, konsep awal dari penelitian itu, setiap dosen itu memang setiap semester wajib menulis minimal 1 penelitian. Jadi dia mau nggak mau setiap semester itu emang harus nulis penelitian. Bisa dengan dananya sendiri, dana dari universitas, atau dana dari pihak lain. Nah, maka cara yang tepat adalah ya bertanya. Bertanyanya kepada siapa? Ingat tadi, ada teman, ada kakak tingkat, senior, kemudian ada dosen yang bersangkutan langsung. Misalkan yang sering ditemui langsung ditanya aja. Wah, Bapak, ini kalau untuk penelitian-penelitian ini kita mahasiswa bisa ikut enggak ya, Pak ya, untuk mengerjakan. Nah, nanti gayung bersambut biasanya. Jadi untuk benefit yang diperoleh yang pertama ilmu jelas. Ilmu bakal dapat karena ada penelitian-penelitian itu kadang penelitiannya itu tidak diperoleh di mata kuliah di kelas. Jadi bisa dapat banyak sekali ilmunya. Terus yang kedua, kalau beruntung mungkin bisa juga dapat biaya. Biaya ini apa? Dapat uang maksudnya. Tapi ya jangan muluk-muluk. Kadang mintanya udah langsung dapat puluhan juta gitu ya, nggak bisa juga. Karena kan ya istilahnya uang lelah lah dapatnya begitu. Nah, yang berikutnya kalau di beberapa instansi itu keterlibatan mahasiswa dalam penelitian itu bisa meningkatkan akreditasi dari jurusan masing-masing. Jadi semakin banyak teman-teman itu ikut penelitian dosen, sebenarnya teman-teman juga membantu jurusan untuk mempertahankan atau naik level nih di akreditasinya. Nah, nanti di teman-teman akan mendapatkan reward berupa sertifikat, di mana sertifikat itu bisa digunakan untuk memperpanjang histori CV, untuk dunia pekerjaan itu juga bisa dipakai untuk cerita ketika interview bahwa saya menjadi asisten dosen ini dalam penelitian ini. Job desk saya, pekerjaannya saya adalah mencari data secara online, mencari data ke lapangan sebagai enumerator atau surveyor, begitu. Gitu Kak Anu. Oke, mantap banget tuh jawabannya Kak Eko. Semoga tadi menjawab buat teman-teman tadi yang bertanya ya, bagaimana sih kalau biar bisa ikut terlibat proyek asisten dosen. Nah, karena kita udah di penghujung acara dan untuk sesi penutupan seperti biasa adalah sesi dokumentasi. Jadi teman-teman silakan open cam sebentar aja dan mungkin bisa sekalian screenshot di layar Windows atau HP kalian karena nanti buat bukti absensi ya, dan nanti bukti absensi itu bakalan dapat e-sertifikat dari Pramulatih. Jangan lupa juga teman-teman buat presensi ya. Link absensinya ada di kolom chat. Ada di kolom chat, jadi jangan lupa absen. Dan buat teman-teman yang belum on cam, monggo on cam dulu yuk. Ayo. Wah, mukanya pada masih semangat-semangat nih, walaupun hari Sabtu. Semangat buat mahasiswa akhir ya. Belum ada ke absennya. Mungkin admin bisa dibantu buat absennya. Absennya ada di mana nih, Kak? Bisa di-up lagi ya link absennya. Oke. Operator siap gak nih buat take video? Mungkin Mas Bintang atau admin operator bisa bantu memandu take shot 1, 2, 3-nya. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, tadi slide 1 ya. Kan slide-nya banyak banget nih, Kak. Mungkin bisa Ya. dipandu slide-nya ke berapa? 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih juga teman-teman semua. Untuk clip absennya, sebentar teman-teman. Buat teman-teman yang udah absen, bisa langsung melanjutkan aktivitas. Buat yang belum, sebentar ya kawan-kawan. Ya, nanti bakalan di-share di WA juga.
Baik, akhir kata sebagai seorang moderator, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir ke Talkshow Pramulati ini. Semoga tadi ilmunya bermanfaat dan buat teman-teman yang mahasiswa akhir semangat terus. Semoga diperlancar, dipermudah skripsinya dan buat yang belum sampai mahasiswa akhir, semoga juga selamat dari dosen-dosen yang killer itu dan semoga juga dapat pencerahan segera mau ngambil tema apa, mau ngambil topik apa. Dan juga semoga diperlancar juga urusan yang lainnya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di acara Talkshow Pramulati berikutnya. See you guys.